Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Fadilah dari jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam 45 Bekasi. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai seputar tafsir Tarbawi oleh mata kuliah Bapak Dr. Akmal Rizky Gunawan Hasibuan, MA. Di era globalisasi saat ini, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga proses pembentukan akhlak dan kepribadian. Tafsir Tarbawi hadir sebagai sumber rujukan yang memperkaya pemahaman kita tentang konsep pendidikan Islam. Dan dalam video ini kita akan membahas bagaimana tafsir Tarbawi bisa menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam di Indonesia dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan pendapat para ahli. Yang pertama, tafsir Tarbawi merupakan metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada aspek pendidikan. Menurut Dr. Muhammad Fadli dalam bukunya Tafsir Tarbawi, pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran. Ini penting karena pendidikan dalam Islam bukan hanya tentang aspek akademik, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat," yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka dari itu, ilmu dianggap sebagai anugerah yang harus dicari. Syekh Muhammad Naqid Al-Attas dalam Islam dan Sekularisme menyatakan bahwa pencarian ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, dalam hal ini banyak hadis-hadis yang mendukung adanya kewajiban untuk menuntut ilmu. Contohnya adalah Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Hadis yang kedua adalah ta'allamu wa'allimu wa tawadhu'u limu'allimikum wa la yalau limu'allimikum, rawahu Tabrani, yang artinya belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap mereka. Lalu kemudian kewajiban belajar dan mengajar dalam Al-Quran. Belajar dan mengajar merupakan dua sisi mata uang dalam pendidikan. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi para pelajar, tetapi juga para pendidiknya. Dr. Hamka dalam Tasawuf Modern menekankan pentingnya peran guru dalam membimbing siswa menuju kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 269, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, yang artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa diberikan hikmah maka ia benar-benar telah diberikan kebaikan yang banyak. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik. Allah sangat berperan sebagai pendidik utama. Pendidikan yang diberikannya melalui wahyu dan petunjuknya menjadikan kita dapat memahami hakikat kehidupan. Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran menjelaskan bagaimana Al-Quran menjadi panduan dalam pendidikan karakter. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Nah, jelas saja dalam konteks pendidikan agama Islam, yang menjadi suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Menurut Dr. Muhammad Nasir dalam Membina Generasi Berakhlak, menyatakan bahwa metode pendidikan yang diterapkan oleh Nabi sangatlah relevan dalam konteks pendidikan saat ini. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam.
Nah, selanjutnya, tujuan penciptaannya pendidikan dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Dan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menekankan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk membentuk individu yang seimbang antara jasmani dan rohani. Nah, kesimpulan dari saya adalah bahwa pendidikan Islam adalah sangat penting, terutama dalam Indonesia ini. Pentingnya mengadakan kurikulum agama di setiap jenjang pendidikan yang mulai dari SD sampai SMA. Tidak hanya diprioritaskan kepada akademis, tapi juga akhlak sangat penting. Lalu, anak-anak di Indonesia tidak boleh memisahkan ilmu pengetahuan akademis dengan ilmu agama. Keduanya harus seimbang. Boleh saja menjadi seorang dokter, pilot, ataupun profesi lainnya adalah merupakan cita-cita yang baik. Tapi lebih baik lagi jika mereka menjadi dokter yang Qur'ani, pilot yang Qur'ani, atau apapun itu profesinya. Tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dalam pendidikan. Kita bisa menghasilkan generasi yang cerdas, berakhlak, dan beriman. Sekian dari video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.